daya alam kita cukup kaya raya. Sumber daya manusia orangnya harus rajin, ulet dan gigih. Tetapi kenapa kemakmuran itu tidak ada? Kenapa kesejahteraan itu jauh daripada harapan? Kenapa kepintaran itu tidak dapat kita raih? Padahal kita sebenarnya itu sangat bagus. Apalagi sumber daya alam. Sepertiga daratan, 2/3 lautan. Coba bayangkan. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, terima kasih Anda setia di channel kami. Dan tentunya kita terus menghadirkan sang inspirator yang akan menggerakkan jiwa kita dalam membangun diri kita sendiri dan juga membangun bangsa kita. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yakni kandidat doktor Bapak Mulyadi SMPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Zul? Alhamdulillah. Nih saya grogi nih. Belum saya nanya kabar dulu ya. Alhamdulillah. Bapak apa kabar, Pak? Alhamdulillah berkat doa sehat. Alhamdulillah. Sibuk kali ya, Pak ya. Waktu Bapak ini sudah lama kita rencana nih. Incar-incar udah lama ya, tapi baru kali ini. Ya, itu. Kapan pulang dari Jakarta, Pak? Itu seminggu yang lalu hari Jumat. Hari Jumat ya. Iya. Alhamdulillah. Sahabat semuanya, sebelum kita bincang panjang dengan Pak Mulyadi, siapakah Pak Mulyadi? Ini adalah sekjen dari DPP FK PKBM Indonesia, benar Pak ya? Iya. Kemudian Bapak sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Sungai Pua se-Indonesia. Kemudian juga Ketua 1 DPP Bakor, Badan Koordinasi Perantau Agam. Kemudian juga Ketua 1 Piliang Sedunia, suku Piliang Sedunia. Ayo yang Piliang gitu ya. Kemudian juga Kepala Homeschooling Tunas Karya Bangsa Indonesia di Kelapa Gading, Indonesia. Ya jelas beliau adalah praktisi pendidikan. Betul. Pendidikan Pak Mulyadi ya. Iya. Sehari-hari dipanggil siapa nih, Pak? Pak Mul. Pak Mul. Kalau Ibu panggil apa, Pak? Itu pribadi. Oke. Bapak, kita karena beliau adalah seorang pakar sekjen nih, kita agak gugup menanya, Pak, soal pendidikan. Kita akan bicara tentang sumber daya manusia. Indeks pembangunan bangsa kita ini kalau di Indonesia rata-rata berapa sih, Pak? Kalau dari data ya, dari Menteri Dalam Negeri itu, kalau kita ambil dari Aceh sampai dengan Papua, antara 6,5 sampai 7. 6,5 sampai 7. Iya. Karena ada seperti daerah tertinggal itu kan sangat rendah. Iya. Bagaimana tentang pendidikan, begitu dengan ekonomi, Iya. begitu dengan kesehatan. Kesehatannya, Pak. Karena kita dengar dulu ada stunting ya. Nah, kenapa ada stunting? Itu disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Jadi sehingga banyak terjadi ada aspek budaya di daerah itu bahwa mas remaja sudah dinikahkan. Keadaan usianya belum 17 tahun. Iya, nikah di bawah umur ya. Nikah di bawah umur. Kenapa? Ini kita sebagai bangsa memiliki care ya, kepedulian terhadap bangsa kita ini begitu rendahnya dalam pendidikan sehingga wawasan masyarakat itu berasumsikan kepada kebiasaan itulah adat, sehingga dia mengerti melentu tentang kesehatan, nggak paham pendidikan. Setelah anaknya lahir dia tidak bisa berapa-apa. Iya. Padahal kita sebagai seorang pendidik ini miris sekali. Kenapa dikatakan miris? Sumber daya alam kita cukup kaya raya. Sumber daya manusia orangnya harus rajin, ulet dan gigih. Tetapi kenapa kemakmuran itu tidak ada? Kenapa kesejahteraan itu jauh daripada harapan? Kenapa kepintaran itu tidak dapat kita raih? Padahal kita sebenarnya itu sangat bagus. Apalagi sumber daya alam. Sepertiga daratan, 2/3 lautan. Coba bayangkan. Cina itu berapa? Laut itu nggak seberapa.
Tapi kenapa dia makmur? Inilah big question, pertanyaan besar yang butuh jawaban besar juga. Jadi kalau Pak mengangkat itu baru tentang kesehatan. Oke. Bagaimana dengan tentang masalah pendidikan? Karena tentang masalah itu ada 3 indeks. Satu itu adalah ekonomi, yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah kesehatan. Maksudnya yang tadi 3 indikator maksudnya? Ya. 3 indikator dari IPM. IPM itu ada 3. Oke, 3 indikatornya: pendidikan, kesehatan, ekonomi. Oke. Bagaimana ekonomi itu kan bagus kalau dia tidak sehat? Iya. Bagaimana orang itu sehat kalau ilmunya nggak ada? Bagaimana jadi pengusaha besar kalau tidak punya ilmu, pengetahuan, dan pengalaman? Ini adalah tugas kita semua. Kita tidak bisa berserahkan diri kepada pemerintah. Karena pemerintah bagian daripada kita. Nah, kita yang ada di luar pemerintah, mari kita support itu pemerintah. Agar apa? Agar mencapai cita-cita bangsa kita. Kalau kita kembali dari awal pada sejarah, dalam pembukaan Undang Dasar 45 mencerdaskan kehidupan bangsa. Mana yang cerdas? Iya. Yang satu hal lagi, kepada Undang Dasar 45 Pasal 31 ayat 1 menyatakan adalah apa? Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pertanyaan, benarkah itu? Iya. Diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional. Oke. Ada standar pendidikan di Indonesia itu ada 8. Standar proses, standar isi, standar pembiayaan, sarana prasarana, standar guru. Oke. Apakah sudah terpenuhi 8 standar? Belum. Ini adalah satu permasalahan yang sangat serius yang kita harus keluar daripada kesulitan. Agar apa? Agar kesejahteraan itu betul-betul nyata. Nah, kalau kita sangat miris sekarang ini, kalau pepatah lama mengatakan tikus mati di lubung padi. Bukan ayam, Pak, ya? Tikus. Ya. Oke. Ini apa permasalahannya? Di dalam kita kehidupan kan nggak bisa ada permasalahan, ya kan? Tentu ada penyebab, ada akibat, ada solusi. Akibat depan mata sudah kita kelihatan, solusinya ada nggak? Iya. Nah, kita kembali masalah PM tadi. Kalau pendidikan di negara kita ini tidak bermutu dan berkelanjutan, mau dikemanakan? Sedangkan sumber daya alam kita begitu bagus. Kita ambil perbandingan dengan contoh seperti Malaysia, seperti itu Singapura. Itu kecil. Iya. Brunei kecil. Kok kita yang besar menjadi kecil? Iya. Harusnya yang besar ini tambah besar. Besar. Kita nomor 5 negara terbesar di dunia lah. Oh iya? Iya. Yang paling miris kita sekarang ini adalah sumber IPM kita ini agam termasuk rendah. Agam? Ya. IPM-nya rendah, kemiskinan sangat tinggi. Ditambah kemarin dengan kejadian bencana alam. Iya. Informasi di bicara Pak Mahildi, Pak Gubernur Sumatera Barat, 35,T kerugian. Itu bisa merecovery hal itu dan ada butuh 5 tahun sama dengan kondisi sebelum bencana. Jadi kalau kita lihat sekarang, kita tuh menangis, Pak Zul. Iya. Nah, kita sebagai masyarakat bagian dari orang Minang, apa kita tinggal diam? Ya tidak lah. Nah, itu dalam masalah IPM ya. Iya. Nah, harus kita bantu ya, Pak, ya. Harus. Lapor juga nih, Pak, lapor. Ya, siap. Aspen sudah bangun 1 unit rumah hunian tetap pertama di Pelambayan, Pak. Lapor. Alhamdulillah. Ini dari Bakor Agam. Ya. Memberikan apresiasi kepada Pak Zul. Subhanallah. Ya. Aspen lah, Aspen. Ya, Asmen memberikan apresiasi yang setingginya bahwa ini sudah daya upaya. Kalau menuntut kan butuh waktu. Betul. Tapi bukti nyata kan sudah ada. Satu lebih bermakna daripada penuh dengan rencana. Iya.
Nah, jadi makanya kita di Bakor Agam juga bisa juga tuh bermitra dengan Asmen untuk mensupport Iya. program pemerintah. Ya. Kalau saya simak dari tadi kita bicara di bawah tadi ya, Ya. visi Asmennya cukup bagus. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Jadi Pak Sekjen, terima kasih. bagaimana kita itu mengimplementasikan daripada visi, Iya. misi, tujuan dan program. Ya, siap. Kenapa? Pemerintah bukanlah super power. Ya. Dia punya kelemahan, dia punya kekurangan. Setelah kita kekurangan, kita cari tambahan. Iya, iya. Kalau ada ketemu kelemahan, kita cari kekuatan. Iya, iya, iya. Apa tujuan kita? Iya, iya. Adalah mensejahterakan, memampukan masyarakat kita secara umum, tapi khususnya kita makmurkan, saya katakan adalah Agam. Iya, iya, iya. Begitu Pak Zul. Masya Allah, luar biasa nih, Masya Allah. Pak, saya jadi tertarik nih, mencerdaskan, kita balik ke undang-undang. Siap. Tujuan apa ini, negara ini mencerdaskan kehidupan bangsa ya Pak. Salah satu Iya. ini kan orang cerdas kan indikatornya apa, harus nilai gitu Pak. Kan harus ada angka. Sekarang angka, kalau kita bawa kemana, Minangkabau, kalau kita analisa mana lebih cerdas orang dulu, yang dalam artian sekolahnya tidak ini ya, mungkin tidak sekolah formal, ibarat ngitungnya itu coba tambahkan angka sekian ya, karena di atas kepala dia gitu Pak. Maksudnya kayak gini Pak, saya ingin dapat informasi tentang pendidikan ya Pak. Oke. Ini kan agar orang cerdas itu dengan pendidikan. Kami kalau pendidikan tuh yang seperti apa nih, kami mohon dicerdaskan tentang pendidikan itu seperti apa Pak? Oke. Tadi Pak Zul mengatakan orang cerdas. Cerdas itu dari sudut pandang mana? Ada sudut pandang akademik, itu nilai. Oke. Nilainya 9, cerdas. Oh, itu akademik sudutnya ya Pak ya? Oke, Kalau siap. sudut kompetensi tidak. Oke. Jadi kita pandang aspek yang mana dulu? Kalau yang bagusnya kedua-duanya. Kedua-duanya oke. Tetapi di dalam hal ini adalah saya jelaskan. Aspek nilai itu adalah angka capaian yang diajarkan oleh guru terhadap siswanya sesuai kurikulum yang diberikan oleh sekolah kepada siswa. Ya. Setelah melakukan asesmen di pengujian maka nilainya 9. Ya. Nilai 9,5. Masyarakat harfiah mengatakan dia cerdas. Ya. Sedangkan kecerdasan itu yang paling bagus baik secara, kemudian saya bilang tadi masalah kompetensi. Ya. Kompetensi adalah kemampuan seseorang melakukan sesuatu baik dan benar diakui oleh orang banyak. Diakui orang banyak. Wow. Itu yang berkaitan kompetensi. Kompetensi ya? Ya. Nah, contoh begini. Si Samsu Rizal, dia bisa memperbaiki TV yang rusak ataupun laptop yang rusak. Ya. Padahal dia lihat di bengkel. Ya. Dia nggak sekolah. Apakah orang itu cerdas? Skill sudut yang Ya, berarti dia berkompetensi. kompetensi ya Pak? Pemerintah mengakomodir hal itu. Oke. Nah, makanya muncul nama lembaga sertifikasi profesi. Oh iya. Sehingga dia bahkan setelah Samsul Rizal tadi diuji dia bisa, dia mendapatkan sertifikat. Nah, berarti pemerintah juga tidak tinggal kan? Iya, iya, iya. Bertanya apakah sudah digali oleh masyarakat? Iya, iya, iya. Nah, kalau kita masalah pendidikan, untuk orang cerdas ini adalah banyak disebabkan ada 3 faktor. 3 faktor Pak. 1 faktor genetik, Genetik. 2 faktor gizi, ya, 3 faktor lingkungan. Kalau orang awak dulu mengatakan, kalau kau cari menantu, cari baca lihat mana lah sisianya. Iya, iya. kan Iya, gitu kan. iya, iya. Iya, iya, betul. Nah, kalau gizi ini paling penting. Tidak memahami tentang masalah gizi Ya. di waktu dia hamil bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sampai dengan 9-10 hari, maka terjadilah permasalahan pada bayi tersebut. Iya, iya. Nah, sekarang lebih lagi tren namanya ada autis, ada ADHD, ada Down syndrome. Oke. Nah, itu tadi tentang gizi tadi nggak lepas juga dari pendidikan karena tidak sekolah. Oke. Nah, kemudian bikin lingkungan yang sehat. Yang sehat itu adalah ramah, nyaman anak di rumah. Dan lingkungan sekitar itu bersih daripada lingkungan-lingkungan negatif. Contoh banyaknya anak-anak yang nongkrong tidak jelas, minum-minuman, betul, betul. mabuk-mabukan, apalagi narkoba, Iya, iya. jauhkan di sana. Ini adalah cikal bakal anak bangsa yang akan menekan pendidikan yang bagus. Nah, di negara kita
sesuai Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 Ayat 3. Pendidikan adalah tanggung jawab negara, maka negara wajib menyisakan anggaran dari PPN. Di pasal 31 ayat 1 tadi ini adalah mengatakan semua warga negara mendapatkan layanan pendidikan. Nah, kalau kita bicara layanan, pertanyaannya adalah apakah sudah terlayani nggak anak-anak yang sekolah? Apakah sudah terlayani anak-anak sekolah? Ya, dalam dunia pendidikan. Ini kita lihat faktor alam dan kota dan desa nih Pak. Kebetulan kami dari pelosok kemarin nih Pak. Oke. Sebar kurban pelosok kan lihat sekolah. Oke, kalau layanan di perkampungan kayaknya belum juga Pak. Terjawab kan? Belum kan? Oh, belum. Ya. Benar benar. Apakah sudah terlayani anak bangsa Indonesia pada tanggung jawab pemerintah? Iya, iya. Jawabnya kan belum. Contoh di daerah 3T, 3T, betul. tertinggal, terluar, dan terdalam kan? Oke. Saya bertanya kepada Pak Jul. Pak Jul punya ponakan. Karena dia anak terlalu aktif, agresif, dia tonjok itu anak orang. Ya, Pak. Akhirnya luka. Iya. Korban melaporkan ke polisi. Iya. Dalam unsur pidana, Pidana. terakomodir bahwa dia adalah bukan tindakan dan anak itu dikeluarkan. Dia sekolah kemana? Putus sekolah nanti. Pasti putus sekolah. Sedangkan bapaknya adalah seorang pengusaha yang memberikan itu pajak, bahkan pajaknya 1 miliar per tahun. Pertanyaan saya, apakah itu berkeadilan? Tidak. Tidak. Anak ini remaja tidak tahu apa-apa karena dia agresif, dia dia tonjok atau anak orang. Contoh yang kedua, ini perlu pemirsa pahamin betul. Di zaman era globalisasi dan digitalisasi, ini cukup menyedihkan loh Pak Zul. Kenapa Pak? Anak SMP sudah hamil. Ditanya kenapa kamu itu hamil? Aku melihat di YouTube Pak. Aku lihat di TikTok. Ya coba, jadi begini. Karena anak baru kelas 3 SMP, katakanlah usia 15 tahun, diketahui oleh sekolah. Yang lebih parahnya lagi, dikatakan kamu mencemar nama sekolah. Pertanyaan saya itu adalah, apakah tepat hukuman itu buat anak? Atas dasar ketidaktahuan, atas dasar melihat dari sosial media. Pertanyaan saya, dia sekolah kemana? Putus sekolah lagi. Ya. Kembali kata awal, pendidikan tanggung jawab nih Negara. Pertanyaan saya, apakah semua tanggung jawab negara? Apakah semua? Tanggung jawab negara? Enggak, Pak. Tapi ada juga tanggung jawab masyarakat. Iya, masyarakat. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 adalah Sistem Pendidikan Nasional. Di pasal 13, maka jalur pendidikan ada 3. Oke, 3 jalur pendidikan. Ada 3. Pertama, pendidikan formal yang sering kita dengar, TK, CK, PAUD, SD, SD, SMP, SMA, SMK, sederajat ya? Sederajat, enggak. SMA, SMK, aliyah, oke. ya kan? Iya. Nah, gunung tinggi, universitas negeri dan swasta. Dan swasta. Itu formal. Itu formal ya? Formal adalah satuan pendidikan yang melayani masyarakat, yang memiliki manajemen, aturan yang bagus, Iya. sistemik, Oke. yang diikuti oleh warga pelajar atau siswa dan menghasilkan sertifikat, rapor, dan ijazah. Itu pendidikan formal. Oke. Yang kedua, pendidikan non formal adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kepada masyarakat
juga memiliki manajemen terkultural, tapi menyunting fleksibilitas. Apa Pak? Menjunjung tinggi fleksibilitas. Menyuntiki? Menjunjung tinggi. Menjunjung tinggi fleksibel ya, fleksibilitas. Oke. Juga mengeluarkan sertifikat. Oke. Nah, tapi dia itu adalah setara Setara ya Pak ya? dengan formal. Iya, iya. Sedangkan pendidikan non informal adalah pendidikan tapi tidak terstruktur dan juga tidak mengeluarkan sertifikat. Contohnya apa? Kalau informal kayak bengkel, Yang tadi ya. bengkel sepeda, apa motor. Iya. Nah, kalau non formal baru masuk PAUD. Iya. Pendidikan kesetaraan A SD, pendidikan kesetaraan B SMP, dan pendidikan C setara SMA. Mungkin masyarakat bertanya, kan sudah ada formal, kenapa ada non formal? Non formal ini tugasnya adalah memberikan layanan pendidikan yang tidak diraih, yang tidak tertampung ditampung, yang terenggalah oleh putus sekolah tadi. Nah, jawaban Bapak tadi, pengusaha tadi, anaknya itu karena nakal, Ditampung? nggak karena dikeluarkan dari sekolah formal. Maka kan sistemnya punya aturan yang iya, baku kan. iya, iya. Jika kamu melanggar aturan, kamu keluar. Iya. Nah, kalau untuk dibebaskan waktu yang panjang, itu kan berjalan. Iya. Maka sinilah tempat Oh, ditampung di informal. non Non formal. Oke. Siapakah itu? Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Ya, itu disebut namanya. dengan PKBM. Ya. Jadi bapak-bapak yang Saya tunggu mendengar Pak, ini direkturnya tahu? Sekjennya tahu? tahu. Bapak Kandidat Doktor Mulyadi MPD yang ada di hadapan kita sekarang. Jadi narasumber kita luar biasa sekarang nih. Terus Pak, oke. Lanjut. Dengan adanya pendidikan non formal ini, salah satunya kita bagaimana membangun anak bangsa. Kenapa? Hasil pendidikan kesetaraan ini yang dikeluarkan oleh PKBM itu bisa melanjutkan di sekolah mana saja, Ya. baik di dalam negeri dan swasta maupun di luar negeri. Yang penting itu bagaimana proses dan kualitasnya. Anak didik kita ada yang masuk urusan negeri, ada di Undip, ada di UNJ, ada di Unair, di luar negeri ada di Jerman, Oh gitu Pak ya? ada di Belanda, ada di Jepang, ada di Australia. Oh, Yang penting itu kan masalah proses. proses ya. Saya terbayang, saya potong Pak sebentar. Saya yang terbayang berarti kan kalau non formal juga mengeluarkan sertifikat tadi ya, Iya, ijazah ijazah Dan yang rapor. setara dengan formal. formal dan diakui oleh Oleh negara. di Undang-Undang Nomor 23 Pasal 26 ayat 6. Oh, Hasil pendidikan kesetaraan setara setara. dengan formal apabila telah mengikuti penyetaraan. Oke, oke. Jadi masyarakat yang mendengar ini nggak usah khawatir. Jangan khawatir tentang sekolah seperti ya. Iya, jadi Iya. pemerintah sudah memberikan Iya. wadahnya. Nah, wadah itu adalah pusat kegiatan belajar masyarakat. Daftarlah di sana. Iya, iya, iya. Ini yang paket C, ini paket ini kemana perginya Pak? Paket itu ini yang perlu kita luruskan, Pak. Iya. Kenapa pandangan paket ini saya rasa keliru itu? Keliru. Gimana Pak? Sebenarnya pendidikan kesetaraan. Akronimnya paket. Pendidikan kesetaraan. C. C. Itu yang benar. Jadi bukan bukan Paket itu adalah akronim kependekan dari pendidikan kesetaraan. paket. Pak itu pendidikan, K itu kesetaraan. Wah, kayaknya dirubah bahasanya besok nih Pak. Yang bagus adalah Pendidikan kesetaraan. Itu yang benar. Benar, betul. Apalagi kata kejar. Maksudnya Pak? Bapak mungkin Pak Zul pernah dengar kejar paket katanya kan? Iya, iya. Itu keliru itu. Terkesan layanan pendidik ini dikejar dan dipaketin. Kejar paket. Ya. Bisa dipaket. Kejar itu adalah kelompok belajar. Oh, gitu. Kelompok belajar pendidikan kesetaraan C. Nah, itu yang benar. Gitu. Kadang-kadang akronim bahaya juga ya, bisa salah. Men, Branding ini iya. oh, Cari yang positif kan. itu kan negatif. Jadi kejar paket, seakan-akan wah kejar yang terbayang tuh pendek, cepat, duit. Itu nggak mendidik. Padahal kalimat pendek tadi apa namanya, kelompok belajar, pendidikan kesetaraan. Oh, baru tahu nih.
Nah, itu di kita sekarang yang perlu kita pikirkan juga tuh Pak Zul ya. Kita ini berada ada 38 provinsi. Daftar Sesena yang kemarin itu ada sekitar 4.200.000 anak yang tidak sekolah dan putus sekolah. Apa Pak? Se-Indonesia? Ya. 4 juta 4.200.000. dari 300 penduduk Indonesia. Kurang 250 juta. 250 juta. Sedih kan? 4 jutanya itu, Bapak tahu negara Denmark berapa penduduknya? nah yang tahu saya Pak. 5,1 Pak. Juta. Ya. Hampir 1 juta lagi nih. Swedia Sudah berapa Pak? 4,3. 4,3. Kita kemiskinan 4,2. Ya. Tidak sekolah. Ya. Sama dengan Swedia. Ya. Waduh, Mak. Kita sudah merdeka berapa, Pak? saya masuk ke sini aman gak ya? 45, 65 ya. Sekitar hampir 40 tahun, 76 tahun, 78 tahun ya, Pak ya? Merdeka. Berarti ada something wrong dong. Iya. Nah, kalau kita memikirkan ada yang salah, kita lebih fokus bagaimana mengatasi masalah. Itulah adanya pendidikan kesetaraan. Oh gitu. Berarti ke masyarakat jangan ragu ya Pak ya. Berarti pendidikan kesetaraan itu sama, setara dengan yang formal secara kualitasnya. Ya, Begitu kan Pak? ya. Masya Allah. Nah, saya melihat kita bicara Pak di bawah tadi, sepertinya aspek ini keren lah. Subhanallah. Saya jadi tambah grogi nih. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Karena saya dengar tadi Bapak kan ke daerah 3T ya. Iya. Itu sudah membantu program pemerintah itu. Maksudnya Pak? Iya, Bapak tahu kan. Secara empiris bahwa fakta di lapangan itu ada anak-anak yang tidak sekolah, yang putus Ya. sekolah. Bapak bisa membuka PKPM di sana. Oke, sip. Ya. Karena pemerintah hadir. Bapak hadir. Ya. Tujuan apa? Meningkatkan kualitas masyarakat di sana. Iya, iya, iya. Berarti Bapak sudah meningkatkan IPM masyarakat sana. IPM, betul. Siapa yang tertolong? Pemerintah lah. Dan Masyarakat. iya. Ini aspek ini adalah saya dengar kita di bawah tadi. Ini cukup bagus, tinggal dikembangkan, Pak. Subhanallah, apalagi datang Pak Sekjen di sini. Makasih Pak, alhamdulillah. Siap Pak, siap. Siap terbang bersama Pak Sekjen. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi ya tentang masalah anak tidak sekolah dan putus sekolah. Dia waktu tahun 2020 karena ekonominya susah, dia kelas 2 SMA. Iya, Berarti belum selesai dong. iya. Sampai sekarang dia tidak sekolah. Apakah ini anak masa tidak sekolah atau putus sekolah? Bentar. Oh, dia sampai kelas 2 tidak sekolah? Tahun 2000, 2000, oke? tahun 2026. Ya, Tapi dia nggak sekolah. Apakah anak itu putus sekolah atau tidak sekolah? di masyarakat namanya putus sekolah. Tidak sekolah. Tidak sekolah. Ya, Oh, tidak sekolah namanya tidak masyarakat. sekolah dia. Ya. Anak ini tamat SD, ngelanjut di SMP. Tidak sekolah, putus sekolah. Anaknya? Tamatan SD atau Oke. tamat SMP, tapi tidak melanjutkan ke SMA. Tidak putus sekolah. Ya putus dia sekolah. Nah sekarang kenapa terjadi anak tidak sekolah? Tidak sekolah kan bagian dari putus sekolah kan? Iya. Karena ada putus sekolah berarti kan tidak sekolah. Kita ambil satu aja deh. Anak yang tidak sekolah. Kenapa ada? Satu, faktor ekonomi, Biaya ya. biaya. Dua, geografis. Itu grafis. Jarak dari rumah ke sekolah begitu jauh, Iya. tidak ada ongkos. Iya. Mau jalan kaki hari hujan, Iya. mau panas, mau motor nggak punya, Iya. akhirnya tidak sekolah. Waduh. Betul. Tadi saya singgung tadi masalah faktor sosial, Ya. narkoba, pertemanan nggak benar, akhirnya dia suka ikut nongkrong, minuman, narkoba kan nggak jelas. Faktor hukum, dia mencuri karena kemiskinan, perutnya lapar, pada usia sekolah. Yang ketiga, disabilitas. Oke. Yang lainnya disabilitas. Anaknya autis, Iya.
ya, ADHD, Hadiah apa Pak? anak hiperaktif di Oh, sekolah. hiperaktif, oke. Ya, dia tidak bisa untuk di sekolah formal. Iya. Ada juga anak itu yang tuna daksa, ya. tuna wicara, itu akan diberikan. Yang laki-laki itu adalah yang 3T tadi. 3T ya. Nah, Bapak udah ke sana, udah masuk di ranah itu. Kalau Dengan jalur Bapak tadi itu melihat daripada di sana jarang yang makan daging sapi. Bapak dapat itu dari donasi, dari donatur, Bapak pergi ke sana, masalah itu amal ibadah luar biasa itu. Alhamdulillah, semoga donaturnya Pak, kita doakan ya, donaturnya sakinah mawaddah warahmah, donatur Amin. kurban semuanya sehat badannya, kayak gitu kan Pak. Jadi Alhamdulillah. Aspen ini strategis loh Pak untuk membangun anak bangsa. Subhanallah. Anda ini saya sarankan kembangkan. Kalau nggak kita siapa lagi yang peduli Pak? Siap. Jadi kalau kita pejamkan mata, renungan sekedap, itu air mata kita darah Pak. Betul. Ya, Kenapa tikus mati di lumbung padi? Itulah faktanya. faktanya itu. Kita, negara kita kaya alamnya manusia, tapi kemiskinan kenapa selalu ada? Ya. Nah, kalau kita pikirkan itu kan terlalu luas ya. Tapi saya potong Bapak nih. Silakan. Saya ini Pak. Saya jadi ingat memori saya kemarin itu ketika saya ngantar sapi jauh dari tanjakan namanya Panari itu Pak. Itu saya seperti Bapak yang bilang air mata darah ya. Saya mendaki ke atas. Ini benar-benar terharu saya Pak. Itu pendakiannya tinggi itu. Oh ini tajam. Nah, yang menariknya adalah ketika kami diantar oleh seorang anak muda di situ Pak. Ternyata dia putus sekolah Pak. Waktu sekolah Pak, dia berjalan itu membelah bukit dan terkadang musuhnya apa? Harimau, kemudian beruang sama babi Pak. Tapi apa yang menarik? Ada kalimat yang membuat saya sebenarnya ingin menangis loh bilang gitu. Saya sekarang mengabdi di kampung, mengajar mengaji, dan saya tidak ingin adik-adik saya generasi ke depan melihat bagaimana saya rasakan itu Pak. Ini nyambung yang Bapak bilang tadi nih. Nah, jadi tadi saya singgung tentang Iya. kelompok belajar ya. Iya. Bikin sana kelompok belajar. Oh iya benar ya. Pemerintah itu juga membantu namanya bantuan operasi penyelenggara. Oh iya ya. Ada 1,5 untuk SMP, 1,3 untuk SD, 1,8 juta itu untuk SMA. Nah, tadi saya singgung juga ada life skill ya. Iya life skill ya. Life skill ini kita topik berikutnya kita bahas lebih dalam lagi. Tapi judulnya itu adalah Bapak hadir di sana membantu masyarakat. Pemerintah juga tinggal diam mensupport masyarakat. Kalau karena salah satu misi Aspen kolaborasi dengan pemerintah dan swasta. Masya Allah. Pak, Masya Allah, ini sangat saya tidak mau Bapak datang sekali sini. Saya maunya ini program berkelanjutan. Siap. Karena ini cukup luar biasa. Sekjen loh. Sekjen loh. Ini setara dengan menteri ya. Sekjen setara dengan menteri nih, menteri pendidikan. Bapak, karena perputaran waktu dan janji yang ditunggu, Ya, siap. ini tidak kita putus karena kita bicara tadi putus sekolah atau tidak sekolah gitu tadi ya. Ini tidak kita putus, tapi kita off sementara pada sesi satu ini. Siap. Karena di balik layar sepertinya scroll sudah ini. Baik Pak, di ujung ini mungkin closing statement kita di ujung ini Pak. Baik, terima kasih Pak Joel. Kami menghimbau kepada masyarakat, jangan hidup menyerah. Hidup itu butuh perjuangan. Raihlah cita-citamu setinggi-tingginya dan tanpa mengenal lelah. Keberhasilan itu tidak akan pernah dapat melalui satu proses. Keberhasilan itu tidak akan pernah dapat satu upaya, tapi jangan lupa doa. Jadilah orang takwa, jadilah rendah hati. Carilah rezeki ada di depanmu, raih dengan semangat tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya,
ringkas dan menusuk jiwa kita. Yang jelas, ayo anak bangsa kita bergerak bersama ya Pak ya. Ya. Bersama kita bisa membangun Indonesia. Gerakan untuk satu langkah untuk Indonesia maju menuju Indonesia emas Pak ya? Ya. Generasi emas generasi emas atau Indonesia emas ya? Ya, Indonesia Mas. Indonesia emas 2042 45. 2045. So semuanya, barangkali sampai di sini dulu kebersamaan kita. Tetaplah miliki ilmu dan hargai orang yang punya ilmu, dan jangan lupa berbagi ilmu, karena semakin dibagi semakin bertambah. Untuk itu Pak Kandidat Doktor, Amin. kami tunggu berbagi ilmu Bapak ketika sudah kembali nanti pulang tahap berikutnya dari Insya Allah. Jakarta. Baik. Akhirnya saya Zufan Yadi Saya Mulyadi. mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.